Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami yang pertama adalah Atif Yahya, yang kedua Bumi Muhammad Baharudin Albar, yang ketiga Haikal Handrian, yang keempat Raihan Amirul, yang kelima Syahkan Firskian Dias, yang keenam Zayan Muhammad Glaudzai. Kami di sini akan menjelaskan tokoh-tokoh masa klasik dan masa pembaharuan Islam. Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sejak kecil ia sudah menjadi anak yatim karena ditinggal ayahnya. Namun sebelum meninggal, ayahnya menitipkan ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan dasarnya di tanah kelahirannya di kota Tus. Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 1111 ketika ia berusia 58 tahun. Karya Imam Al-Ghazali setelah menjadi ilmuwan dan ahli tasawuf berbentuk dalam kitab. Berikut adalah karya Imam Al-Ghazali: Ihya Ulumuddin, Al-Muqtadid min Al-Dalal Naj, Al-Abidin, Al-Muqtadid min Al-Dalal, Al-Mahjad, Al-Asna fi Syarah Asma Allahu Al-Husna, dan juga Maqasid Al-Falasifah. Nama lengkap Muhammad Rashid Ridha adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Syamsuddin. Ia lahir pada 18 Oktober 1865 di Qommun, sebuah desa kecil di dekat Tripoli, Lebanon. Ia meninggal di Mesir 22 Agustus 1935. Dalam bidang agama, Rashid Ridha berpendapat umat Islam lemah dikarenakan tidak lagi mengamalkan ajaran agama yang murni seperti yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Sebab ajaran pada saat itu sudah tercampur dengan bid'ah dan khurafat. Rashid Ridha juga menegaskan jika umat Islam ingin maju, mereka harus kembali berpegangan teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tanpa terikat oleh pendapat-pendapat ulama pendahulu yang tidak sesuai dengan tuntutan hidup modern. Saya Syahkan Firskian Dias Al-Sirajsantoso akan menjelaskan serta membawakan tentang tokoh klasik Islam bernama Ibnu Rushd. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat fi Atib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa, serta Fath al-Maghat fi Mabain al-Hikmat wa Asyariat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Tokoh selanjutnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasihat Fir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat ia menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Al-Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Dalam pergolakan itu, pihak Al-Afghani kalah. Maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Nah, beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam itu sendiri. Yang kedua, untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni.
Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir. Yang ketiga, corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Dan yang terakhir, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar umat Islam atau pan-Islamisme harus dihidupkan kembali di dunia Islam. Nama saya Haikal Handrian. Saya di sini akan menjelaskan tokoh Islam klasik bernama Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang sangat produktif. Beliau menghasilkan karya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan juga matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan ilmu agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filsuf Islam dari Arab. Ia disebut filsuf Al-Arab atau filsufnya orang Arab. Terima kasih. Selanjutnya tokoh bernama Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah tokoh keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali Pasha memprioritaskan bidang militer. Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi. Ia berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya. Untuk membangun kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, ilmu-ilmu modern diperlukan sebagaimana telah dikenal oleh orang Eropa. Selain pemikiran tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu kitab, masjid, madrasah, dan Jami Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional ini hanya ilmu keagamaannya saja, seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tauhid. Muhammad Ali Pasha melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada tentu sulit menerima kurikulum modern ke lembaganya. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tetapi menempuh jalan alternatif, yaitu mendirikan sekolah modern sendiri. Ide dan tindakan yang ditempuh Muhammad Ali Pasha ini menunjukkan adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda dengan merealisasikan pikiran strategisnya untuk kemajuan umat Islam di seluruh dunia. Nama saya Tifia dan saya akan menjelaskan tentang Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husayn bin Abdullah Ibnu Sina, lahir pada desa Afshana dekat Abu Qura dan wafat dan dimakamkan di Habasan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan kedokteran. Pada usia 17 tahun ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani Nuh bin Masyur, dan dia telah menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karyanya terkenal adalah berjudul Al-Contemplative, ensiklopedia tentang kedokteran, dan juga Al-Shifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Rifa'ah Baidawi Rafi' Al-Tahtawi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembangunan Islam yang diusungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, namun juga hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan dengan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan sehingga agar syariat tersebut dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern.
Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria, istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Dan yang terakhir, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Nama saya Zain Muhammad Zain Ibraha. Saya akan menjelaskan tentang Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Ashar Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya, yang paling terkenal yaitu berjudul Ar-Ruyu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, yang artinya pemikiran tentang penduduk negara utama. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir pada tahun 1849 dan wafat pada tanggal 11 Juli tahun 1905. Ketika kecil, Muhammad Abduh belajar di rumah. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. Ia kemudian meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar. Di Universitas Al-Azhar, Muhammad Abduh selesai pada tahun 1877 dengan mendapat gelar alim. Setelah itu, ia mulai mengajar pertama di Al-Azhar, kemudian di Dar al-Ulum, yang ketiga di rumahnya sendiri. Adapun pemikiran Muhammad Abduh yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Muslim. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. A. Memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fiqh. Di antaranya bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulum Ad-Din, membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis At-Tahaful. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujatul Islam. Muhammad Rashid Ridho 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Syria. Semasa kecil, ia dimasukkan ke madrasah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Di madrasah ini, selain diajarkan bahasa Arab, Turki, dan Prancis, juga diajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dan pengetahuan-pengetahuan modern. Beberapa pemikiran Rashid Ridho tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. 2. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis, Jabariyah, yaitu kaum yang hanya pasrah pada keadaan. Yang ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan.
Yang kelima, kemunduran umat Islam disebabkan karena ada banyak unsur ajaran bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam, sehingga ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam tidak murni lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.